Kisah mistis di Blora, legenda pernikahan Pojok Watu dan Ngoda. Nomor 1. Awal mula pernikahan di desa Pojok Watu ke desa Ngoda. Kisah mistis di Blora, tepatnya di desa Pojok Watu, ada seorang tokoh yang bernama Penggede Malang Sudiro. Penggede Malang Sudiro memiliki anak laki-laki yang bernama Malang Kusuma dan berniat menikahkannya dengan seorang gadis yang berasal dari desa Ngoda. Setelah melakukan beberapa persiapan untuk pernikahan, akhirnya hari yang ditentukan sebagai hari pernikahan putranya pun datang. Pengantin pria beserta para rombongan yang mengiringinya berangkat dari desa Pojok Watu ke desa Ngoda, dan upacara pernikahan hari itu berjalan lancar serta terkesan meriah. Nomor 2. Masalah yang muncul ketika sepasar dan ngunduh mantu. Kisah mistis di Blora berlanjut ke 5 hari setelah dilaksanakannya upacara pernikahan atau dikenal dengan istilah sepasar oleh masyarakat Jawa. Pengantin melaksanakan upacara ngunduh mantu, di mana saat upacara ini pengantin pria dan wanita akan merayakan pernikahan mereka di daerah asal pengantin pria, yaitu di desa Pojok Watu. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba pengantin beserta para rombongan pengiringnya dikejutkan dengan segerombolan perampok yang ternyata merupakan anak buah dari Penggede Malang Sudiro. Para perampok itu tidak menyadari jika yang sedang mereka hadang itu adalah iring-iringan pengantin anak Penggede Malang Sudiro. Nomor 3. Iring-iringan manten yang berserakan. Seluruh perlengkapan dan peralatan upacara yang dibawa oleh iring-iringan pengantin berjatuhan dan berhamburan di sepanjang jalan yang dilintasi antara Ngoda dan Pojok Watu. Para pengiring pengantin berusaha untuk mempertahankan hantaran pengantin beserta kelengkapan yang dibawa agar tidak dijarah oleh perampok dengan memberikan perlawanan. Kericuhan antara perampok dan pengiring pengantin pun tidak dapat dihindari, dan tempat terjadinya kericuhan tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Pedukuhan Sawur. Semua perlengkapan kebesaran yang dibawa oleh pengiring pengantin seperti bonang renteng yang berupa perangkat gamelan untuk mengiringi perjalanan rombongan pengantin, kembang nyamplung atau sumping untuk pengantin, jarit jomblang atau kain yang dipakai oleh sang pengantin, serta kukusan, yaitu berupa perlengkapan dapur yang digunakan untuk menunjang upacara bubak kawah berceceran sepanjang perjalanan. Nomor 4. Tempat hilangnya bonang renteng. Kisah mistis di Blora berlokasi di tempat yang disebut dengan sawah bonang renteng. Ini merupakan tempat hilangnya bonang renteng. Mitosnya, saat akan mulai menanam ataupun panen di sawah ini, harus diawali dengan menabuh bendeh terlebih dahulu sebagai pengganti dari bonang renteng. Sedangkan lokasi hilangnya kalung yang tersangkut pada dahan tanaman kacang saat dipakai oleh pengantin disebut sawah kalung. Sawah jomblang adalah tempat hilangnya jarit jomblang. Sawah nyamplung adalah tempat hilangnya sumping pengantin, dan sawah kukusan dikenal sebagai lokasi hilangnya kukusan. Nomor 5. Perpisahan pengantin dan pengiring. Akibat dari terjadinya kerusuhan tersebut, akhirnya pengantin dan rombongan pengiring terpisah dan tempatnya dikenal sebagai Sawah Manten. Sebagai pengingat atas peristiwa tersebut, dipercaya oleh masyarakat setempat agar terhindar dari kesalahan harus selalu menyediakan sepasang bekakak putra-putri yang menyerupai sepasang pengantin setiap tahunnya. Karena pengantin dan para rombongan iring-iringannya terpisah dan merasa ketakutan, akhirnya sepasang pengantin tersebut bersembunyi pada sebuah mata air, yang kemudian mata air tersebut dikenal dengan nama Sendang Delika. Setelah situasi dirasa aman dan kericuhan berakhir, para pengiring pengantin menyebar dan mencari sepasang pengantin tersebut ke semua tempat di sekitar lokasi kejadian. Tidak berhasil menemukannya, dan tempat pencarian tersebut akhirnya kini dikenal sebagai Sawah Napis. Itulah beberapa legenda pernikahan Pojok Watu yang merupakan salah satu kisah mistis di Blora.